Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulamihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji pagi ini, ngaji kitab Sunan At-Tirmidzi. Dibuka halaman 57 ya. Halaman 57 di PDF-nya. Oke. Hadis kelima atau bab kelima ya. Bab ma yaqulu idza kharaja minal khala. Jadi hadis kelima ini masih tentang bab taharah. Bab kelima menjelaskan tentang mayakulu idza kharaja minal khala. Jadi apa yang diucapkan ketika keluar dari al-khala. Al-khala itu WC atau toilet. Nah, itu mengucapkan apa? Di bab sebelumnya, di bab keempat nih, halaman atasnya itu 56, itu tentang bab mayakulu idza dakhala al-khala, yaitu ketika memasuki toilet. Itu yang masuki WC itu mengucapkan apa atau berdoa apa ya. Jadi sekilas mereview hadis sebelumnya. Hadisnya itu berbunyi qala karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika. Qala Syu'bah wa qad qala marra ukhra a'udzu billahi minal khubusi wal khabis awil khubusi awil wal khaba'is. Jadi itu hadis sebelumnya. Jadi Kanjeng Nabi ketika memasuki toilet itu mengucapkan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, ini yang kita amalkan sehari-hari. Di hadis ke-6 ya, di halaman 57 ya, sama 57 itu di atasnya ya. Hadis sebelumnya wabila kan hadatsana Ahmad bin Abda As-Sabi Al-Basri qala hadatsana Hamad bin Zaid an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas bin Malik an Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadisnya ya, dalil yang kita baca. Jadi sebelum masuk toilet kita baca doa sebelum masuk toilet. Dalilnya adalah hadis ini ya. Karena idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Qala Abu Isa hadza hadisun hasan sahih. Jadi sumbernya apa yang kita amalkan itu salah satunya ada di kitab ini, yaitu kitab Sunan Tirmidzi. Jadi doa atau hadis tentang Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya. Jadi kita akhirnya tahu ya, ketika kita setiap hari mengamalkan doa tersebut, kita tahu oh sumbernya dari mana sih doa yang kita amalkan. Oh ternyata sumbernya salah satunya ada di kitab Sunan Tirmidzi. Jadi kita itu langsung mengkaji dalil atau sumbernya ya, langsung di kitabnya. Jadi kita juga sambil tabarukan, ngalah barokah, baca hadis gitu, baca kitab-kitab hadis sebagai wirid yang dengan baca kitab hadis kita juga tahu nih, sumber dalil dasarnya itu dari mana ya. Hanya nanti kita menemukan oh ini ya ternyata dalilnya sumbernya dari sini. Nah biasanya ketika kita akhirnya menemukan hadis nih, atau dalil yang kita pakai sebagai amalan kita sehari-hari, itu akhirnya senang. Oh ternyata ada ya dalilnya, ada ya hadisnya yang menjelaskan tentang ini, misalnya tentang ini tuh ada gitu. Nah ini salah satunya ya, yang kehidupan kita sehari-hari, salah satunya doa sebelum masuk toilet ya. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah kami minta perlindungan kepada Engkau minal khubusi wal khaba'is, dari al-khubus itu setan laki-laki, wal khaba'is itu setan perempuan. Jadi minta perlindungan dari setan laki-laki, godaan setan laki-laki dan godaan setan perempuan, minal khubus wal khaba'is. Oke, sekarang bab selanjutnya, bab kelima, bab ma yaqulu idza kharaja minal khala. Apa yang kita ucapkan ketika keluar dari toilet, dari WC itu apa? Al-khala.
Ini hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa billahi qala hadatsana Muhammad bin Ismail qala hadatsana Malik bin Ismail an Israil bin Yunus an Yusuf bin Abi Burdah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala'i qala ghufranaka. Qala Abu Isa hadza hadisun gharibun hasanun la na'rifu illa min hadis Israil an Yusuf bin Abi Burdah wa Abu Burdah bin Abi Musa ismu Amir bin Abdullah bin Qais al-Ashari wa la yu'rafu fi hadzal bab illa hadisu Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah nggih. Kalau versi ini itu Kanjeng Nabi berdoanya hanya ghufranaka saja. Jadi minta ampunan kepada Allah. Ghufranaka, kita minta ampun kepada Allah. Nah, ini kalau versi ini. Tapi di hadis lain, kalau kita membaca kitab-kitab lain, nanti ada di riwayat Sunan Tirmidzi, di kitab Sunan Ibnu Majah, di kitab Sunan Ibnu Majah itu ada hadis yang kita amalkan, yaitu doanya setelah keluar dari WC, Alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa afani. Nah, itu ada di kitab Sunan Tirmidzi. Jadi kitab Sunan Ibnu Majah, ya, di Sunan Majah. Tetapi di sini tidak dipaparkan, tidak dipaparkan secara lengkap di versi Sunan Tirmidzi. Jadi di hadis itu atau doa itu versinya banyak, macam-macam. Doa masuk WC itu versinya macam-macam, banyak. Ada yang tadi cuma Allahumma ini a'udzubika tok, gitu saja tanpa minal khubusi wal khaba'is, itu ada seperti itu. Sama dengan doa keluar dari WC itu juga versinya macam-macam. Ada yang versi ini ghufranaka gitu saja. Tetapi ya itu simple, singkat gitu. Nah, ini kalau jenengan doanya ghufranaka gitu saja berarti mengamalkan yang ada di kitab Sunan Tirmidzi saja, ini versi Imam Tirmidzi. Tapi kalau di versi yang Ibnu Majah, di hadis di kitab Ibnu Majah itu yang lengkap yang kita amalkan sehari-hari. Alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa afani. Nah, itu ada di sana di kitab Sunan Ibnu Majah. Jadi seperti itu. Nah, kemarin kita sudah bahas yang masalah masuk ketika berdoa ketika akan masuk toilet. Itu Kanjeng Nabi untuk adabnya membaca doa sebelum masuk toilet itu membaca doanya bukan pas di dalam toilet atau di dalam WC, tetapi ketika sebelum memasuki toilet. Jadi sebelum masuk toilet itu sudah berdoa dulu, Allahumma inni a'udzubika min khubuthi wal khaba'is, baru masuk kakinya masuk, kaki kiri dulu gitu adabnya ketika masuk toilet. Jadi bacanya itu tidak pas tidak di toilet, tapi sebelum masuk toilet. Karena apa? Karena lafaz Allah atau zikir itu tidak boleh diucapkan di toilet. Nah, terus kalau semua kita sudah kadang masuk sudah masuk toilet atau lupa belum masuk, maka doanya itu tidak perlu keluar tapi doanya cukup di dalam hati. Nah, itu boleh. Jadi doanya itu di dalam hati. Keluar lagi repot terus kebelet gitu. Jadi ketika sudah masuk toilet, sudah doanya di hati saja. Allahumma inni a'udzubika, tanpa melafadzkan tanpa melafadzkan di mulut, cukup di hati. Ini sama juga dengan pertanyaan dulu, saya masih ingat sekali dulu ketika Abah wawancara di radio ada yang tanya, penanyanya langsung tanya bagaimana kalau sama di toilet kemudian mendengar azan, kemudian pengen menjawab azan tersebut, padahal di toilet itu bagaimana. Nah, sama dijelaskan kalau sama di toilet ya jawabnya itu cukup di dalam hati saja, tidak usah dilafadzkan karena kita posisinya sedang di dalam WC toilet ya. Nah, sama dengan ini ketika kita keluar dari toilet, kalau
baca doanya ketika masih di toilet ya kita di dalam hati nggih. Atau membacanya pas sudah keluar, sudah di luar WC toilet baru membaca doa, itu juga boleh. Jadi intinya itu Kanjeng Nabi tidak pernah zikir menyebut Allah itu di dalam toilet nggih. Karena toilet itu tempatnya kotor nggih, tempat buang hajat, tempat berkumpulnya setan, al-khubus al-khaba'is nggih. Jadi gitu nggih. Ini doa atau dalil ketika keluar dari toilet. Ini yang Tirmidzi. Kalau yang versi lengkap jenengan nanti cek sendiri di kitab Ibnu Majah yang versi lengkap. Oke, sudah selesai. Sekarang bab selanjutnya hadis ke-6 halaman 58 nggih, PDF-nya. Babun fi nahyi an istiqbalil qiblati bi ghaitin aw bailin. Jadi ya, bab ini menerangkan tentang larangan an-nahyi an istiqbalil qiblah bi ghaitin, larangan menghadap kiblat ketika sedang buang air besar. Ghait itu buang air besar, au baulin atau buang air kecil nggih. Hajat kecil atau hajat besar. Nah, itu dilarang menghadap kiblat. Nah, ini sesuai ada di kitab Takrib Fathul Qorib, ada ya larangan buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, dalilnya mana? Nah, dalilnya adalah di kitab ini ya, di bab ini. Saya baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa billahi qol hadatsana Sa'id bin Abdurrahman Al-Mahzumi qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Zuhri an Atha bin Yazid Al-Laisi an Abi Ayyub Al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata bi ghaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriku aw warribu. Oke, monggo kita baca hadisnya sarang-sarang ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata bi ghaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriku aw warribu. Nah, ini hadisnya. Jadi nanti kita sesekali baca bareng-bareng ya hadisnya ya. Jadi kita barukan membaca hadis ya. Kalau kita biasanya kan umat Islam, umat Muslim itu kan tentu yang paling banyak kita lakukan adalah membaca Al-Quran ya. Menerus Al-Quran, membaca Al-Quran. Cuman kita umat Islam, umat Muslim itu masih sedikit sekali, jarang sekali yang membaca hadis ya. Padahal ya, kitab hadis itu kedudukannya hampir sama dengan Al-Quran ya. Al-Quran kedudukan nomor 1, kemudian selanjutnya hadis ya. Yang banyak kita baca, kita terus Al-Quran, tapi kitab-kitab hadis jarang sekali kita baca. Nah, maka di pagi ini kita ngaji Sunan Tirmidzi, sesekali kita juga membaca hadisnya. Jadi hadisnya kita baca karena ya itu tadi ya, tujuannya untuk salah satunya tabarukan ya, tabarukan baca hadis Kanjeng Nabi. Jadi hadis itu perkataan Nabi ya. Hadis itu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan takrirnya Nabi. Jadi kita membaca hadis Nabi, yaitu tadi sama saja dengan membaca dengan Al-Quran ya. Di lain sisi membaca Al-Quran juga membaca hadis. Nah, bedanya kalau kita ya di rumah-rumah di tempat manapun, Quran itu banyak sekali di setiap sudut rumah kita temukan Al-Quran, di masjid banyak Al-Quran, di kamar ada Al-Quran. Tetapi untuk hadis tidak seperti itu malah jarang sekali ada kita punya kitab hadis di rumah ada kitab hadis di kamar di HP juga minimal di HP ada kitab hadis. Nah, kitab hadis itu apa? Itu 6 yang kita bahas itu kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab hadis Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, Abu Daud, itu semua kitab hadis yang tebal-tebal.
yang pokok nggih, kitab hadis yang pokok sing asli nggih 6 itu. Ada lagi kutubut tis'ah nggih. Sunan Muwatta Imam Malik, kemudian ada Sunan Ad-Darimi, ada Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau 9. Tapi yang paling pokok 6. Kalau 9 ketambahan 3 itu. Istilahnya kutubut tis'ah nih kalau 9. Kalau 6 kutubut sita. Nah, itu kitab hadis pokok itu jarang sekali berada di rumah ya, setiap rumah muslim di masjid jarang sekali. Itu realita umat Islam. Yang banyak persebaran adalah kitab Al-Qur'an. Nah, maka ya sehendaknya seyogyanya kita di rumah itu ya minimal ada kitab hadis. Kalau tidak kitab hadis yang pokok, kitab hadis pokok yang 6 tadi, atau kitab hadis kumpulan. Contohnya kitab hadis kumpulan seperti kitab Riyadhus Shalihin. Nah, kitab Riyadhus Shalihin itu juga kitab hadis. Jadi kalau jenengan di rumahnya ada kitab Riyadhus Shalihin, nah itu berarti sama sudah mempunyai kitab hadis. Mantan gitu. Riyadhus Shalihin ada. Atau kitab Bulughul Maram, Bulughul Maram itu juga kitab hadis. Arba'in Nawawi juga termasuk. Jadi jenengan di rumah ada Arba'in Nawawi, tadi di rumah jenengan sudah ada kitab hadis. Jadi minimal kita itu mempunyai kitab hadis. Kalau tidak kutubus sita, kutubus tis'ah, maka kitab-kitab kumpulan tadi, kumpulan-kumpulan hadis seperti Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi. Nah, itu kita mempunyai lah ya, punyai di rumah. Atau kalau enggak di HP, versi PDF atau aplikasi kitab-kitab hadis. Meskipun kita tidak baca, cara baca ya minimal punya gitu ada kayak hiasan di rumah gitu. Yang penting punya dulu yang penting punya dulu. Yang penting punya dulu, nanti kapan-kapan kita baca gitu buka. Oke. Jadi gitu, itu salah satu realita yang terjadi di umat muslim. Oke, yang kedua, kalau Al-Quran kita baca itu bernilai ibadah, nggih. Jadi jenengan membaca Al-Quran meskipun tidak paham artinya, tidak paham maknanya, itu tetap bernilai pahala. Jenengan baca Alif Lam Mim, kalau di hadis itu ya jelaskan, baca Alif Lam Mim itu pahalanya bukan 1, Alif Lam Mim 1 bukan, tapi Hamzah 1, Lam 1, Mim 1. Jadi Alif Lam Mim itu pahalanya 3. Jadi per huruf itu pahalanya 1. Dan 1 itu dikalikan 10 bi asyri amsaliyah. Jadi 1 ping 10 10. Jadi Alif Lam Mim itu pahalanya sudah 30 ya. 30 pahala atau 30 kebaikan. Banyak sekali. Walaupun kita membaca Al-Qur'an ini tidak paham nggih. Tidak paham artinya, tidak paham maknanya, maksudnya hanya membaca saja itu bernilai pahala. Nah, tetapi berbeda dengan hadis nggih. Kalau hadis dibaca saja tanpa paham artinya, tanpa paham maknanya, itu tidak bernilai pahala. Nah, jadi membaca hadis itu harus disertai pemahaman. Berbeda dengan Quran. Dari kalau Quran itu baca saja ya dapat pahala. Tapi hadis baca saja tanpa paham itu tidak bernilai pahala, tidak seperti Al-Quran. Tapi tetap baca hadis meskipun tidak paham itu tetap dapat barokahnya, tetap ada barokahnya. Tapi kalau secara penjelasan ulama itu sehendaknya ya baca hadis itu juga paham maksudnya. Karena percuma kalau kita hanya membaca hadis tapi gak paham maksudnya. Jadi itu perbedaan Al-Quran dengan hadis. Jadi tetap yang lebih utama itu Al-Quran nilainya. Jadi Al-Quran itu lebih utama. Kalau kita kelebihannya kalau kita membaca Al-Quran gak paham tetap dapat pahala. Tapi kalau hadis belum tentu, belum tentu mendapat pahala. Berbeda kalau kita baca hadis paham maknanya tentu dapat pahala ya. Tapi tetap mendapat barokahnya membaca hadis. Tapi bukan berarti terus kita gak usah baca hadis, tidak ya. Tetap kita tabarukan mendapat barokah, dapat barokah hadis. Mata ini yang jadi yang minimal membaca itu sudah mendapat barokahnya.
Oke, sekarang bab selanjutnya ya tadi babun finahi an istiqbal kiblah. Jadi hadisnya idza ataitumul ghaita, jika kalian hendak buang air besar ya, jika hendak buang hajat, jika mau pergi buang hajat fala tastaqbil kiblah biwa'idin wala boleh, maka jangan menghadap kiblat ya ketika buang air besar atau buang air kecil ya. Wala tastadbiru, dan jangan membelakangi kiblat. Walakin syariku aghribu, tetapi menghadap ke timur atau ke barat, pokoknya berpaling ya dari arah kiblat. Nah, ini adalah larangan ya, sebuah larangan. Kita baca dulu nanti penjelasannya. Qala Abu Isa wa fil bab an Abdullah bin Haris bin Jaz'in az-Zubaydi wa Ma'qil bin Abil Haisam wa yuqalu Ma'qil bin Abi Ma'qil wa Abi Umamah wa Abi Hurairah wa Salim bin Hunayf. Qala Abu Isa hadisun Ayyub asaru syai'in fi hadzal bab wa asahu wa Abu Ayyub ismu Khalid bin Zaid wa Zuhri ismu Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab az-Zuhri wa kunyatihi Abu Bakar. Qala Abu Walid al-Makki qala Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i innama ma'na qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam la tastaqbil qiblata biwa'idin wala bibaulin wala tastadbiruha innama hadza fil fayafi. Nah, ini ada keterangan selanjutnya nggih. Innama hadza fil fayafi. Oke. Jadi dijelaskan maksud hadis ini oleh ulama nggih, tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat adalah fil fayafi. Fayafi itu kalau bahasa Jawanya itu oro-oro atau ruang terbuka ya, ruang terbuka atau sokhro ai bimakna as-sokhro. Jadi larangan ini adalah ketika berada di ruang terbuka, tidak ada penghalang. Jadi semua di lapangan, atau kalau konteksnya ini atau di sungai gitu, atau konteksnya ini di padang pasir gitu. Nah, ketika berada di tempat terbuka itu tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, ini ada penjelasan selanjutnya. Wa amma fil kunufi al-mabniyah, adapun jika di tempat al-kunuf, kunuf itu tempat padusan atau tempat pemandian nih. Tempat pemandian al-mabniyah. Halaman 59 nih. Fil kunufi al-mabniyah, tempat pemandian yang sudah dibangun nih, sudah bangunan yang tertutup. Lahu rukhsatun fi ayastabila, itu mendapatkan keringanan rukhsah. Nah, ini yang terjadi kita di masyarakat kita. Kalau kita sudah ada di toilet, di WC yang tertutup, sudah dibangun, kok dilala kok memang menghadap kiblat atau membelakangi, maka itu tidak apa-apa atau mendapat rukhsah. Jadi larangan ini adalah larangan ketika berada di tempat terbuka atau di ruangan terbuka. Nah, itu contohnya tadi kita mungkin di sungai gitu atau di mana di tempat terbuka, ya maka tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Tetapi kalau seperti kita di tempat bangunan, toilet, WC, karena memang sudah bangunan wis tadi sudah jadi, ya kalau menghadap kiblat ya sudah. Ya masa kita katanya miring ya angel ngoten nggih, susah. Ya wis melo ae, melo arahe kan nggih. Seadanya ngoten. Ini penjelasannya. Wa hakadza qala Ishaq. Bin Ibrahim wa qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah innama rukhsatu minan nabi sallallahu alaihi wasallam fi istidbar al-qiblah bi wa'idin aw baulin wa amma istiqbal al-qiblah fala yastaqbiluha karena ulam yaro fi sokhra wala fil kunufi ayastaqbilal kiblat. Oke, kemudian bab selanjutnya masih sama tentang keringanan tadi ya. Bab majaa minar rukhsah fi dzalik, tentang keringanan masalah tadi, masalah buang hajat menghadap kiblat. Ini ada hadis yang lain. Apabila qala hadatsana Muhammad bin Bashar wa Muhammad bin Musanna qala hadatsana Wahb bin Jarir qala hadatsana Abi an Muhammad bin Ishaq an Abad ibn Shalih an Mujahid an Jabir bin Abdullah qala
Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata bi baulin fara'aituhu qabla ay yuqbada bi amin yastaqbiluha. Wa fil bab an Abi Qatadah wa Aisyah wa Ammar bin Yasir qala Abu Isa hadis Jabir fi hadzal bab hadis hasan gharib. Kalau kita baca hadisnya nggih qala nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata bi baulin fara'aituhu qabla ay yuqbada bi amin yastaqbiluha. Nah, ini hadis yang lain menjelaskan. Ini kita baca dulu hadis selanjutnya. Wa qad rawa hadzal hadis Ibnu Lahiyah an Abi Zubair an Jabir an Abi Qatadah annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu mustaqbilal qiblah. Wa bila qala hadatsana bidzalika Qutaibah qala akhbarana Ibnu Lahiyah wa hadis Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam asahhu min hadis Ibnu Lahiyah. Wa Ibnu Lahiyah dhaifun inda al hadis dha'afahu Yahya Ibnu Sa'id al-Qattan wa ghairu min qibali khibhi. Apabila qala hadatsana Hannad qala hadatsana Abda bin Sulaiman an Ubaidillah bin Amr an Muhammad bin Yahya bin Habban an amhi Wasi' bin Habban an ibni Umar qala raqitu yawman ala baiti Hafsah fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala hajatihi mustaqbiral Ka'bah. Qala Abu Isa hadza hadisun hasan sahih. Oke, jadi ngeten nggih. Jadi ada, kalau bab tadi itu hadis tentang larangan menghadap kiblat ketika buang hajat. Tetapi di lain sisi ternyata ada hadis yang menjelaskan bahwasanya Kanjeng Nabi itu pernah buang hajat menghadap kiblat. Nah, jadi ada dua hadis yang bertentangan. Istilahnya ini kalau di dalam ilmu hadis itu mukhtaliful hadis, nih. Jadi ada dua hadis yang isinya itu kontradiksi, saling kontradiktif, bertentangan. Yang satu larangan, yang satu membolehkan. Nah, terus bagaimana cara memahaminya kalau ada dua hadis yang saling bertentangan? Nah, di sini di kitab Sunan Tirmidzi, salah satu kelebihan dari kitab Sunan Tirmidzi, Imam Tirmidzi itu meletakkan atau menyebutkan hadis-hadis yang kontradiktif, yang saling bertentangan. Jadi ada hadis tentang anjuran, ada hadis tentang larangan. Ada hadis tentang perintah, tapi di lain sisi Nabi itu melarang. Nah, di Imam Tirmidzi itu banyak sekali hadis-hadis yang kontradiktif. Nah, ini kalau di dalam ilmu mustalih hadis nih, kalau di jurusan ilmu hadis itu ada pelajaran sendiri atau ilmu sendiri yang membahas tentang mukhtaliful hadis, hadis-hadis yang kontradiktif. Nah, itu harus dipahami, harus dicari titik temunya, harus dicari solusinya atau titik temunya bagaimana cara memahami hadis ini. Nah, di bab ke-7 ini ada menjelaskan bahwasanya hadis tadi yang 9 itu bahwasanya Nabi itu pernah ada yang pernah melihat Nabi itu sebelum Nabi wafat, sebelum tahun Nabi wafat itu Nabi itu pernah menghadap kiblat. Dan hadis selanjutnya juga dijelaskan annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yabul mustaqbil kiblah. Abi Qatadah sahabat itu pernah melihat Kanjeng Nabi buang hajat menghadap kiblat. Nah, kemudian ada lagi hadis yang ketiga, ketika Ibnu Umar naik rumah naik ke genteng, naik ke atas, raqitu yauman ala baiti Hafsah. Ketika Ibnu Umar itu naik ke rumahnya Hafsah, baiti Hafsah, naik ke genteng kalau sekarang kemudian melihat Kanjeng Nabi itu ternyata buang hajat menghadap kiblat. Buang hajat menghadap Syam dan membelakangi Ka'bah atau membelakangi kiblat. Jadi Nabi pernah menghadap kiblat, juga pernah membelakangi kiblat. Dan ini hadisnya semua sahih hasan sahih. Nah, bagaimana memahaminya? Nah, ketika kita mendapati ada hadis yang memerintahkan atau menganjurkan, di lain sisi ada larangannya, maka hadis ini yang berbicara tentang ini itu hukumnya adalah anjuran.
Jadi seperti apa? Berarti kita buang hajat tidak menghadap kiblat atau menghadap kiblat itu ada sebuah anjuran, bukan perintah sing wajib kudu ngoten nggih. Hukumnya haram kalau tidak. Tetapi itu adalah anjuran dan terhadap rukhsah. Contohnya tadi kalau seumpama kita memang keadaannya tidak bisa membelakangi atau tidak bisa mengo dari kiblat, ya maka itu mendapat keringanan, ada rukhsah karena Kanjeng Nabi pun itu pernah menghadap kiblat. Berarti ini adalah sebuah anjuran juga terhadap keringanan kalau tidak bisa melaksanakan. Pemahaman seperti itu. Nanti ada lagi nah, ini contoh juga nanti kita temukan nanti hadis larangan minum atau makan dengan berdiri Kanjeng Nabi itu melarang minum dengan berdiri. Tetapi di lain sisi Kanjeng Nabi itu pernah yang makan dan minum dengan berdiri. Nah, ini ada dua hadis yang kontradiktif ya, saling bertentangan. Terus bagaimana memahaminya? Ulama memahaminya bahwasanya minum dengan duduk itu adalah sebuah anjuran. Bukan suatu perintah yang wajib kudu lungguh nek gak haram dosa boten. Tapi itu adalah sebuah anjuran atau kalau fikihnya itu sebuah mustahab Kalau kita langgar maka mendapatkan makruh, tidak sampai haram. Jadi kalau ada orang minum berdiri, maka dia hanya sampai derajat makruh tidak sampai derajat haram. Kenapa? Karena ada hadis yang menjelaskan Nabi itu melarang minum berdiri, tapi ada juga hadis Nabi itu pernah minum berdiri. Berarti kalau kita minum berdiri itu hanya hukumnya makruh. Nah, ini salah satu kaidah atau ilmu hadis dalam memahami hadis-hadis yang kontradiktif. Salah satunya ini. Jadi Nabi itu melarang menghadap kiblat ketika buang hajat, tetapi di sini Nabi juga pernah menghadap kiblat. Terus bagaimana solusinya? Berarti ini adalah sebuah anjuran ya kalau bisa ya kita buang hajat jangan menghadap kiblat. Sama kalau kita di WC yang di jeding yang luas, kalau bisa ya karena banyak space kita buang air kecil ya jangan menghadap kiblat anjurannya. Kalau kita memang mampu atau berkuasa untuk tidak menghadap kiblat. Nah, bab selanjutnya itu tentang babu maja finahya anil baul qaiman, yaitu larangan kencing atau buang air kecil dengan berdiri. Insyaallah pertemuan selanjutnya Allah a'lam bissawab. Rabbi fa'ala bi barakatihi husna bi hurmati amidna fi tariqati